Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa harus selalu semangat dalam menerima pelajaran. Dan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang sholat sunnah rawatib. Minggu kemarin kalian telah menyalin sebahagian pengertian tentang sholat sunnah rawatib, dan hari ini dilanjutkan lagi sedikit tentang kaifiat cara-cara melaksanakan sholat sunnah rawatib. Apa sih itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Kalau sholat fardu kita kerjakan dalam sehari semalam ada 5 kali, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Ini wajib kita kerjakan. Nah, kalau sholat wajib tidak dikerjakan berdosa, dikerjakan mendapat pahala. Kalau sholat sunnah itu sholat yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Jadi sholat sunnah ini apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Namun sholat sunnah rawatib ini ada yang muakkad dan ada yang ghairu muakkad, yang sangat dianjurkan dan tidak dianjurkan. Nah, jadi yang pertama, sholat sunnah rawatib itu terbagi kepada 2. Sholat sunnah ini biasanya kalau kalian sering ke masjid ya, sesudah azan biasanya ada orang sholat dulu sebelum iqomah, sebelum qomat. Itu ada orang melaksanakan sholat. Nah, itulah sholat sunnah rawatib. Atau nanti dikerjakan setelah sholat wajib. Nah, misalnya setelah sholat maghrib kemudian ada orang sholat lagi sendirian, sendiri masing-masing. Nah, inilah yang dinamakan sholat sunnah rawatib. Jadi ada yang dikerjakan sebelum sholat fardu, dan ada yang dikerjakan setelah sholat fardu. Yang sebelum sholat fardu itu namanya sholat qobliyah. Yang sesudah sholat fardu namanya sholat sunnah rawatib ba'diyah. Kalau yang sebelum qobliyah, yang sesudah sholat fardu namanya ba'diyah. Dan sholat sunnah rawatib ini pun terbagi kepada 2. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad itu sangat dianjurkan. Kenapa sangat dianjurkan? Karena Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad selalu mengerjakan sholat ini. Jadi disebut sholat sunnah muakkad. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang kadang-kadang beliau kerjakan itu namanya sholat sunnah ghairu muakkad, tidak terlalu dianjurkan. Nah, bacaan dalam sholat sunnah rawatib ini tidak dijaringkan, jadi bacaannya pelan, cukup didengar telinga masing-masing. Hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah, tadi Bapak sebutkan sunnah. Sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Kemudian tidak ada, ini diperhatikan, tidak ada sholat sunnah rawatib ba'diyah. Ba'diyah itu sesudah sholat subuh dan sholat asar. Jadi habis sholat subuh sama habis sholat asar itu tidak ada sholat sunnah ba'diyah. Yang ada sebelum sholat subuh ada, dan sebelum sholat asar juga ada, tetapi sesudahnya tidak ada. Jadi di antara hikmahnya sholat sunnah rawatib yaitu menyempurnakan ibadah sholat fardu. Jadi jika ada kekurangan pada sholat fardu kita, maka sholat sunnah rawatib inilah sebagai penambal dari kekurangan tersebut. Kemudian dapat menghapus dosa, mencegah perbuatan yang buruk, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini untuk sholat sunnah qobliyah subuh. Sebelum sholat subuh dia mengerjakan 2 rakaat qobliyah subuh. Itu ada hadisnya. Kata Rasulullah SAW bersabda, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Hadis riwayat Muslim.
2 rakaat fajar, sholat sunnah qobliyah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Saking besarnya pahala yang diterima. Nah, jadi itu sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah fajar. Selanjutnya akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang mengerjakan sholat sunnah sebelum asar. Rahimallahu amran sholla qablal asri arba'an. Allah merahmati, memberi rahmat kepada orang yang sholat sunnah sebelum asar sebanyak 4 rakaat. Kemudian orang yang mengerjakan sholat sunnah rawatib ini secara rutin akan Allah buatkan sebuah rumah di dalam surga, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallas natai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa mengerjakan sholat sunnah sehari semalam itu sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab pekerjaan amalan tersebut ia akan dibuatkan sebuah rumah di dalam surga. Nah, jadi sholat sunnah rawatib ini disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, man sabara ala 12 rak'atan minas sunnah banallahu lahu baitan fil jannah arba'i raka'atin qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini ba'dal isya wa rak'ataini qabla al-fajri. Barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari satu malam, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di dalam surga. 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, jadi apabila kita merutinkan melakukan sholat sunnah ini, akan mendapatkan fadilah dan kelebihan yang luar biasa. Namun yang ingin Bapak tekankan, yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu adalah sholat fardu. Jadi sholat fardunya dulu dijaga. Nanti kalau sudah sholat fardunya terjaga, baru kalian tambah sholat sunnah. Sholat fardu itu dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Dilatih di rumah. Kalau yang cowoknya, yang laki-lakinya bisa ke masjid. Kalau yang perempuannya, nanti lihat bundanya sholat, ikut sholat maghrib, sholat isya, terutama sholat subuh, karena sholat subuh adalah sholat yang paling berat, karena harus bangun subuh. Jadi kalian latihan dulu sholat fardunya. Setelah semua sudah lengkap dari sholat subuh sampai sholat isya, baru nanti belajar ditambah sholat sunnah. Sekian pelajaran hari ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.